Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Pertama sekali marilah kita ucapkan puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dan melaksanakan kegiatan dan aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Salam berserta salam dan lupa pula kita ucapkan salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan hantaran kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat kepada Bapak Rinaldi sebagai dosen pengampu kita dengan mata kuliah agama pada saat ini dan teman-teman yang seperti dengan saya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil materi saya yang berjudul syariat puasa. Kita tahu bahwa puasa itu adalah hal-hal yang pernah kita lakukan pada waktu-waktu sebelumnya. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan puasa, yaitu puasa yang dalam bahasa Arab artinya saum. Dalam bahasa arti puasa dalam bahasa yaitu menahan. Sedangkan arti puasa dari istilah yaitu artinya menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Pada Al-Quran telah ditunjukkan bahwa telah dijelaskannya puasa dalam Al-Quran, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu senantiasa bertakwa kepadanya. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Baik, pada selanjutnya kita masuk ke dalam materi macam-macam puasa. Yaitu yang pertama, puasa wajib. Puasa wajib yaitu puasa yang wajib dikerjakan bagi setiap umat Islam tanpa adanya hal-hal yang dapat melarang atau halangan yang kita tidak bisa melaksanakan puasa. Dalam puasa wajib ini akan mendapatkan pahala ketika dikerjakan dan mendapatkan dosa ketika kita meninggalkan puasa tersebut. Yang termasuk dalam puasa wajib yang pertama salah satunya puasa Ramadan. Puasa Ramadan tepatnya satu tahun sekali pada bulan Ramadan. Puasa ini merupakan rukun Islam yang keempat. Perintah untuk menjalankan puasa ini dimulai pada tahun kedua Hijriah saat Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Hukum dari menjalankan puasa ini adalah fardu ain atau wajib. Artinya setiap orang wajib melaksanakan puasa ini dan tidak boleh seorang pun tanpa ada halangan yang dibenarkan oleh aturan syariat agama Islam. Ketika seorang sedang berhalangan, maka seorang pun wajib melaksanakan atau mengqada puasa di waktu lainnya, tentu di luar bulan Ramadan. Selanjutnya ada puasa qada. Puasa qada yaitu puasa yang dilakukan seorang untuk mengganti puasa wajib yang telah ditinggalkan karena ada halangan atau uzur dan telah terlewati waktunya. Sebagai contoh, ketika seorang meninggalkan atau tidak melaksanakan puasa Ramadan dikarenakan adanya suatu halangan seperti sakit, haid atau dan lain-lainnya, maka orang tersebut mempunyai kewajiban untuk mengganti atau mengqada puasa tersebut di bulan yang lain dengan sesuai hari yang telah ditinggalkannya.
Pada puasa qada telah dijelaskan bahwa di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran Surat Al-Baqarah ayat 184, yang artinya yaitu dalam beberapa hari yang tertentu, maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditengahkan itu pada hari-hari yang lain, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa atau membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan ini, maka itulah yang lebih baik baginya, dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ketiga, ada puasa nazar. Puasa nazar yang dikerjakan karena adanya suatu janji yang diucapkan atau dinazarkan oleh seseorang, dan maksudnya ada keinginan suatu yang ingin ia capai. Selanjutnya, puasa kafarat. Puasa kafarat dalam puasa kafarat termasuk puasa yang wajib dikerjakan, dikarenakan seseorang telah melanggar suatu pelanggaran yang telah ditetapkan dalam suatu ibadah tertentu. Puasa kafarat ini sebagai wujud denda atas pelanggaran yang telah dilakukan oleh seorang tersebut. Adapun menyebabkan seorang mengerjakan puasa kafarat sebagai berikut. Yang pertama, berkumpul dengan istri atau jima di siang hari pada bulan Ramadan. Ini termasuk pelanggaran dalam hukum syariat Islam, maka haruslah kita menghindari agar kita dapat melaksanakan puasa dengan baik. Yang kedua, melanggar aturan-aturan ihram yang telah ditetapkan. Aturan yang telah ditetapkan dalam ihram antara lain seperti memotong kuku, memakai minyak wangi-wangi, mencukur rambut, dan sebagainya. Yang ketiga, membunuh secara tidak sengaja. Maksudnya secara tidak sadar atau di luar kendali, apa yang diperbuatnya menjadikan seorang hilang nyawanya, seperti terjadinya kecelakaan kendaraan bermotor yang mengakibatkan seorang pejalan kaki tewas dengan secara tidak sengaja. Maka pengendara motor tersebut wajib membayar kafarat atau memerdekakan budak atau diat, dan diat santunan kepada pihak korban. Jikalau ia tidak mampu mengganti atau membayar kafarat tersebut, maka ia berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Yang keempat, ada melakukan zihar kepada istrinya. Yang kelima, tidak mampu memenuhi nazar. Yang keenam, mengerjakan haji dan umrah dengan cara tamattu atau haji yang dilakukan setelah umrah, dan qiran yang dimaksud haji dan umrah dilakukan secara bersamaan. Baik, kita masuk dalam syarat wajib puasa. Tentu puasa memiliki syarat wajib. Yang pertama, berakal sehat. Yang kedua, balik dan berakal atau sudah dewasa. Yang ketiga, mampu untuk menjalankan puasa, dan terutama itu beragama Islam, karena setiap umat Islam atau wajib melaksanakan puasa dikarenakan perintah Allah yang telah disampaikannya melalui Al-Quran kepada hamba-hambanya. Setelah syarat wajib puasa, tentu ada syarat sah puasa. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, adalah mumayyiz atau artinya mempunyai kemampuan membedakan antara baik dan buruk. Yang ketiga, suci dari haid khusus bagi wanita. Dan yang keempat, mengetahui waktu-waktu berpuasa, baik yang puasa wajib, puasa sunnah, atau yang puasa diharamkan. Rukun puasa dalam yang saya ketahui ada 2, yaitu niat puasa dan menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Niat puasa yaitu termasuk dalam mengerjakan ibadah puasa,
niat itu dilakukan sebelum terbitnya fajar. Yang kedua, menahan diri hal-hal yang dapat membatalkan puasa, dimulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Di sini disebutkan hal-hal yang dapat membatalkan puasa seperti makan dan minum, berhubungan suami istri pada siang hari, muntah yang disengaja atau dibuat-buat, hilang akal atau gila atau sakit jiwa, keluarnya haid atau nifas bagi wanita, keluarnya mani dengan sengaja, dan yang ketujuh adalah murtad. Itu adalah hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Adanya orang-orang yang tidak dibolehkan adanya orang-orang yang dibolehkan untuk berbuka atau tidak berpuasa. Yang pertama, orang yang sakit, karena orang yang sakit mempunyai dampak buruk ketika ia menahan atau tidak memiliki asupan untuk masuk ke dalam tubuh, karena puasa itu membutuhkan fisik yang kuat, jasmani dan kuat, rohani yang kuat. Yang kedua adalah musafir, orang yang berpergian jauh. Yang ketiga, wanita yang sedang hamil atau menyusui. Dan yang keempat, uzurnya seseorang atau telah orang tersebut mencapai lanjut usia. Selanjutnya ada waktu yang diharamkan puasa. Ada 5 hari yang seseorang tidak boleh melakukan puasa pada hari tersebut, yaitu puasa pada tanggal 1 bulan Syawal, hari raya Idul Fitri. Yang kedua, pada tanggal 10 Zulhijjah, hari raya Idul Adha. Dan yang ketiga, puasa hari raya Tasyrik. Hari Tasyrik, yaitu puasa tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Hikmah yang kita dapat dalam melaksanakan puasa itu yang pertama, menjadikan seseorang untuk lebih giat dalam berusaha meningkatkan iman dan takwa kepada Allah. Yang kedua, menumbuhkan sikap solidaritas antara sama umat manusia, terlebih kepada golongan fakir dan miskin. Yang ketiga, melatih pribadi seseorang agar lebih bersabar dan mampu mengendalikan hawa nafsunya, dan juga mengendalikan emosi dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Yang keempat, memaksimalkan organ tubuh. Yang kelima, dengan berpuasa menjadikan tubuh manusia fit dan sehat. Yang keenam, adanya mendidik seorang untuk bersifat jujur dan menjauhkan kita dari sifat yang berbohong, karena berbohong tentu akan menghilangkan pahala puasa kita, dan puasa kita hanyalah sia-sia. Baik, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.